Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Pak, ya rati-rati, Pak. Oh, saya. Bentar, ngiring. Pak, ngiring. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penumpang semuanya, apa kabar siang ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, bahagia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun masih masa pandemi ya, kita harus sehat, semangat, dan bahagia. Jadi ikhtiar kita pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Insya Allah kita sehat ya. Saudara semuanya, ada sebuah pepatah mengatakan hidup adalah proses. Sekali lagi, hidup adalah proses. Karena memang semuanya harus ada proses ya. Untuk sukses harus proses ya. Untuk bekerja kita harus proses. Semuanya berproses. Nah, ada 3 proses hidup yang selalu harus kita jalani ya. Jadi sekali lagi, 3 proses hidup yang harus kita jalani dalam kehidupan ini, sehingga dengan proses ini sekali lagi kita akan merasakan dan menikmati hidup ini, bahkan hidup kita akan bahagia insya Allah ya, bahkan selamat ya. Nah, 3 proses hidup yang harus kita jalani itu apa saja? Yang pertama adalah proses tarbiyah atau proses pendidikan ya. Mungkin di kampus-kampus di UIN mungkin saya ada fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Kalau saya fakultas dakwah gitu ya. Nah, artinya hidup ini proses pendidikan harus terus berjalan ya. Nah, dengan pendidikan menghasilkan ilmu. Nah, artinya proses ilmu yang terus-menerus harus kita adakan ya. Karena utlubal ilma minalahdi ilalahdi. Mencari ilmu itu dari buayan sampai yang lahat. Artinya dari lahir sampai meninggal. Kalau istilah Sunda mah dari ais sampai di pais. Artinya proses hidup ini harus ada proses ilmu terus ya. Nabi Adam Allah utus di bumi supaya mengelola bumi ini dibekali ilmu ya. Wa kullama adama asmakullaha ya. Jadi Nabi Adam itu untuk menjadi khalifah di bumi itu karena ilmu ya. Sehingga dengan ilmu ini Nabi Adam dimuliakan dari malaikat, dari iblis itu karena ilmu. Dan memang derajat manusia, kualitas manusia itu salah satunya dengan ilmu. Subhanallah. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Jadi artinya ilmu ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Ada sebuah pepatah mengatakan man arada dunia fa'alai bil ilmi wa man arada huma fa'alai bil ilmi ya. Bang siapa ingin dunia harus dengan ilmu, bang siapa ingin akhirat harus dengan ilmu, bang siapa ingin kedua-duanya harus dengan ilmu ya. Man arada dunia fa'alai bil ilmi wa man arada akhirat fa'alai bil ilmi wa man arada huma fa'alai bil ilmi ya. Ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu, ingin dua-duanya dengan ilmu. Makanya walaupun masa pandemi tetap belajar harus terus berjalan ya. Menteri pendidikan kita mewajibkan belajar. Karena tadi dengan belajar ini insya Allah pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa ini akan diangkat derajatnya ya. Negara-negara yang maju salah satunya adalah memperhatikan ilmu. Maka sekali lagi mari kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia harus senang mencari ilmu ya. Seperti itu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu. Jadi proses ilmu adalah proses yang terus-menerus harus kita jalani. Yang kedua, proses hidup ini adalah proses tarkiyah atau proses peningkatan diri. Ya, peningkatan. Mangga yuk, hati-hati Bu. Hati-hati. Baik. Ya, jadi proses yang kedua proses tarkiyah artinya proses peningkatan ya.
Artinya hidup ini harus meningkat ya. Artinya bahwa waktu demi waktu harus ada peningkatan. Karena manusia itu ada 3 golongan ya. Ya. Mangkana yamuhu khairun minamsihi bahwa robihun. Ya. Wa mangkana yamuhu musawin fiamsihi bahwa khosirun. Wa mangkana yamuhu syarrun minamsihi bahwa la'inun. Ya. Artinya apa? Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat atau ya tidak untung tadi ya. Artinya mau tidak mau harus beruntung, maka harus ada peningkatan ya. Maka sekali lagi mari di tahun baru ini supaya meningkat harus ada perencanaan ya. Harus ada keseriusannya. Apa-apa yang kita targetkan ditulis, itu salah satu meningkatkan. Mungkin dalam sebuah perusahaan selalu ada evaluasi supaya hasil bagusnya meningkat. Itu ya, jadi kemestian. Dan itu proses hidup. Maka mari secara pribadi, keluarga, kita tingkatkan kualitas hidup kita ya. Seperti tadi ilmu kita meningkat ya, nilai manfaat kita meningkat ya, penghasilan kita meningkat kalau bisa ya. Jadi kita lebih baik dari kemarin. Insya Allah itulah proses yang kita jalani. Dan yang terakhir, saudara semuanya, proses hidup yang kita lalui adalah proses tazkiyah, proses pensucian diri. Ya, proses pensucian diri. Seperti tadi ya, Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, beliau itu karena berbuat dosa, sehingga terus bertobat. Proses pensucian diri. Maka kita proses tobat atau mensucikan diri menjadi kebiasaan hidup sehari-hari ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan dirinya, merugi orang yang mengotorinya. Mungkin ibu-ibu yang di rumah suka ngepel, mencuci piring, mencuci pakaian, itu sudah bersih ya Bu. Ketika bersih kan enaknya indah. Tapi besok kan kotor lagi, ya cuci lagi, dipel lagi. Badan kita, pakaian kita. Maka proses pensucian pembersihan itu tiap hari. Karena sekali lagi termasuk dosa-dosa kita ya. Kita itu manusia. Al-insanu minal khata' wan nisyan. Manusia itu tepat dosa dan lupa. Maka harus dibersihkan, harus selalu diingatkan supaya jangan sampai terlena. Maka di bis kota ini kita saling mengingatkan bahwa kita harus termasuk orang yang selalu mensucikan dirinya. Beruntung orang yang mensucikan dirinya, selalu bertobat, membersihkan diri, dan merugi orang yang mengotorinya dengan dosa, dengan maksiat. Itulah proses hidup yang terus menerus ya, pensucian atau tazkiyah. Maka itulah saudara semuanya, sidang para penumpang yang berbahagia, 3 proses hidup yang harus kita lalui. Sekali lagi, proses tarbiyah, proses ilmu. Mari kita cintai ilmu, karena dengan ilmu ini insya Allah kita dekat dengan Allah ya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang berilmu. Jadi hasil dari ilmu itu semakin bermanfaat bagi manusia yang lain dan semakin takut dengan Allah atau dengan Tuhan. Yang kedua, proses tarkiyah. Mari kita meningkatkan kualitas hidup kita ya. Manfaat kita, ilmu kita, penghasilan kita berusaha untuk selalu bermanfaat dengan perencanaan, dengan evaluasi, dan dengan sungguh-sungguh dan mengerjakannya. Hidup adalah proses tazkiyah. Mari kita membersihkan diri kita. Secara fisik kita selalu membersihkan badan kita dengan mandi, rumah kita dibersihkan dengan menyapu, mengepel. Maka bersihkan jiwa-jiwa kita dengan banyak mohon ampun pada Allah, beristighfar dan bertobat. Seperti Nabi Adam ketika berdosa diturunkan ke bumi, maka bertobat terus sehingga kembali kepada Allah, ke surga lagi. Kita pun sama ya, di bumi ini terus tingkatkan ilmu, tingkatkan kualitas hidup kita, dan terus kita bertobat, mensucikan diri. Insya Allah ketika kita pulang dari dunia ini, kembali kepada Allah, kita ditempatkan di surga Allah seperti Nabi Adam. Mungkin demikian ya, semoga Allah membimbing kita semuanya, dan dari bis kota mengajak untuk bahagia insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.